Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini episode ke-49 dari kajian keilmuan kita. Pada kesempatan ini kita ingin melihat dan mencoba berpikir tentang fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini. Semalam seorang mahasiswa menghubungi saya via WA menanyakan kepada saya tentang bagaimana kita menyikapi fenomena salat di masjid dengan shaf yang antara satu individu dengan individu yang lain sejauh 1 meter. Ini menjadi pertanyaan, menjadi kegelisahan di kalangan generasi muda, di kalangan masyarakat umum. Pertanyaan itu saya mencoba berdiskusi dengan kawan yang lain sehingga memunculkan satu jawaban, yang jawaban itu juga masih perlu didiskusikan di antara kita. Bahwasanya musibah yang melanda dunia, kita mungkin sebagai masyarakat Aceh atau Indonesia mengalami 2 musibah besar dalam kehidupan kita yang mungkin tidak berjalan secara normal, atau dalam bahasa usul fikih kita tidak berjalan sesuai ketentuan dalil nas atau azimah. Pertama adalah kejadian ketika tsunami melanda Aceh. Ketika tsunami melanda Aceh, pada saat itu yang menjadi permasalahan bagaimana melaksanakan tajhiz mayat. Yang menjadi korban pada saat itu lebih kurang sekitar 200.000 orang. Sebahagian orang atau sebahagian ulama beranggapan atau berpendapat pada saat itu jenazah-jenazah itu harus dilaksanakan sesuai dengan fardu kifayah yang ditentukan oleh dalil nas yang dipahami dalam fikih. Jenazah itu harus dimandikan, jenazah itu harus dikafani, jenazah itu harus disalatkan, jenazah itu harus dikuburkan sebagaimana biasa. Tapi apa yang terjadi? Jumlah jenazah yang begitu banyak, ratusan ribu orang, pada saat itu tidak ada yang sanggup melaksanakan perbuatan atau ketentuan tajhiz mayat tersebut. Kenapa? Karena dari sisi lain betul, hukum yang ditetapkan dalam tajhiz mayat itu adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah adalah tergantung kepada kemampuan mereka yang melaksanakan. Yang mau kita beri penekanan pada saat itu adalah yang kita urus, yang harus dilaksanakan adalah tajhiz terhadap mayat. Bagaimana pelaksanaan mayat itu sendiri? Aturan-aturan fikih yang kita pelajari,
aturan-aturan fikih dalam semua mazhab yang kita baca pada saat tsunami tidak berlaku. Akhirnya berlaku sebagaimana kita lihat, semua jenazah itu diambil kemudian diletakkan dalam karung plastik atau dalam plastik, kemudian diletakkan di kuburan massal, kemudian diratakan dengan mobil penggiling batu. Itu yang terjadi. Dari situ muncul sebuah pemahaman fikih, sebuah ijtihad ketika dalam keadaan darurat, muncullah hal-hal yang memang harus dilakukan sebagaimana layaknya perbuatan dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua adalah fenomena yang terjadi pada saat ini. Yang terjadi pada saat ini bukanlah yang menjadi inti bagaimana perlakuan terhadap mayat. Walaupun perlakuan terhadap mayat, terhadap korban dari COVID-19 itu menjadi hal penting, sehingga penanganannya tidak berjalan sesuai aturan azimah, tetapi yang lebih penting lagi yang menjadi kegelisahan masyarakat adalah bagaimana pelaksanaan salat jamaah yang dilakukan di masjid. Sekarang sudah muncul fatwa-fatwa yang melarang orang untuk salat jamaah di masjid. Muncul fatwa tidak boleh salat Jumat. Pada intinya tidak boleh melakukan perkumpulan, tidak boleh menemukan pertemuan, tidak boleh memunculkan interaksi fisik. Ini menjadi fenomena yang dipahami oleh masyarakat. Mahasiswa yang bertanya kepada saya, Pak, kalau kayak gitu, seperti yang kita lihat, itu kan artinya bermain-main dalam salat. Dalam hal ini saya punya dua jawaban. Pertama, yang saya jawab, bahwasanya dari sisi hukum, salat jamaah adalah sunat muakkad. Artinya dalam artian usul fikih, sunat muakkad adalah sunat yang lebih sering dikerjakan oleh Nabi dan kalaupun ditinggalkan jarang. Itu arti dari sunat muakkad. Jadi salat jamaah itu dalam bahasa sekarang atau dalam bahasa masyarakat itu adalah satu perbuatan yang mendekati kepada wajib. Tapi yang intinya yang mau kita katakan di situ adalah sunat muakkad. Kemudian menghindari dari wabah penyakit, menghindari dari virus corona COVID-19 yang diprediksi oleh ahli-ahli dalam bidang kesehatan, penyebaran penyakit ini lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Kenapa? Karena ini sudah ada pengalaman yang kita lihat atau kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah duluan kena. Umpamanya Wuhan, kemudian Italia, dan lain-lain. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya penyebaran itu sangat dahsyat dan itu bisa berakibat kerugian kepada manusia itu sendiri. Karena itu di dalam agama, para ulama mencari, berupaya memahami Al-Quran, berupaya memahami hadis, sehingga dia mengeluarkan fatwa. Artinya bukan sekedar dikeluarkan fatwa. Ada dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya suatu kebolehan kita tidak melaksanakan hukum Allah.
kita tidak melaksanakan sebuah ketentuan itu dengan alasan-alasan tertentu. Kita pernah membaca ayat Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 106. Dari ayat itu kita bisa pahami orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur setelah mereka beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa hatinya dan dia tetap dalam keimanan. Artinya dari ayat ini kita pahami, kalau kita menjadi kufur secara lisan, kalau kita menghindari satu perbuatan secara fisik, tetapi ketetapan hati kita tetap dalam keimanan, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kita melihat riwayat ayat itu bahwasanya bagaimana sahabat Nabi dulu dihukum oleh orang kufur, oleh orang kafir, lalu dia mengakui bahwasanya dia tidak percaya kepada Allah, tetapi di dalam hatinya mutmainnan, tetap. Demikian juga dengan sekarang kondisi-kondisi bahwasanya secara fisik kita tidak berhadir ke masjid untuk salat jamaah, kita tidak berhadir ke masjid untuk salat Jumat, tetapi dalam qalbuhu mutmainnan, hati kita tetap sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang mengakui bahwasanya salat jamaah itu adalah sebuah sunat muakkad yang seharusnya dilakukan. Salat Jumat itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Tetapi di ayat lain juga ditambahkan, faman kana minkum maridun au ala safar fa'iddah min ayyamin ukhor. Artinya kalau kondisi kamu sekarang dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sehat, dalam keadaan rusak, fa'iddah, maka pada hari yang lain Anda harus melakukan sebagaimana biasa. Kita tidak bisa menjadikan situasi ini terus karena sekarang ini boleh tidak salat jamaah di masjid, karena sekarang ini boleh tidak salat di masjid, lalu kita jadikan itu sebagai kondisi yang azimah. Tidak boleh. Karena ayat mengatakan tadi, faman kana minkum maridun. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kalau kamu mengakibatkan orang lain sakit, atau kamu sakit disebabkan karena orang lain, fa'iddah min ayyamin ukhar, maka kerjakan itu pada hari-hari yang lain, pada hari-hari sebagai aturan azimah. Kemudian menyikapi itu lagi, ada dalil kaidah atau kaidah fiqhiyah yang mengatakan ad-daruratu yuzal. Artinya kemudaratan yang kita anggap itu mudarat, yuzal, hilangkan. Kalau memang itu mudarat, jangan lakukan. Hindari. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Artinya kemudarat itu membolehkan sesuatu yang memang tidak boleh. Yang haram menjadi boleh. Itu dalam keadaan ad-darurah. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini tarik apa yang menjadi kemudahan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi prinsip dasar dalam aturan-aturan yang dilakukan. Apakah itu menjadi sebuah keharusan? Kita melihat. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan kita melihat dari segi hukum, adanya fardu kifayah, adanya sunat muakkad. Kemudian sekarang kita melihat, apakah masjid itu tutup? Apakah semua tidak boleh lagi orang masuk ke dalam masjid? Lalu alternatif lain bagaimana? Sekarang kita lihat di masjid raya, di mana-mana di kota-kota banyak orang yang salat jamaah seperti yang saya katakan tadi. Imamnya di depan, kemudian makmumnya mengambil jarak di safnya 1 meter. Satu orangnya 1 meter. Kenapa? Karena menurut aturan kesehatan, bukan aturan yang dipahami oleh ulama. Kita ingat karena ini adalah sebuah yang berhubungan dengan virus,
berhubungan dengan kesehatan, menurut aturan kesehatan kita tidak boleh lebih dekat dari 1 meter berinteraksi dengan orang apabila orang itu, ya boleh jadi kita sendiri, kita tidak tahu apakah kita menyebarkan virus atau orang yang menyebarkan virus kepada kita, maka dibuat aturan harus 1 meter. Lalu orang berjamaah di masjid 1 meter. Boleh? Menurut ulama, menurut khatib Masjidil Haram, menurut imam Masjidil Haram, boleh pelaksanaan yang demikian itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah ditakutkan. Karena tujuannya semua orang takut akan terjangkit, akan tertular virus corona. Sehingga ini dibolehkan. Saya katakan tadi, ini aturan-aturan hukum yang dia itu adalah dalam keadaan darurat. Yang menetapkan kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan, bagaimana dalam makna supaya kita khusyuk dalam melaksanakannya. Kalau kita memang berkeyakinan saya harus salat ke masjid, saya harus salat Jumat, saya harus berjamaah, mari kita ikuti aturan-aturan yang dipahami oleh ulama sebagai satu kebolehan. Sebagai satu kebolehan. Kenapa? Ad-daruratu tubihu. Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang berbeda dengan aturan yang ada di dalam dalil nas, baik Al-Quran ataupun hadis. Lalu bagaimana alternatif? Apakah boleh? Selanjutnya kita memahami. Kalau pada hari Jumat, karena Jumat itu merupakan perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Dalam ayat ini suatu seruan kepada kita sebagai muslim. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk bersalat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Berlomba-lombalah untuk berzikir, untuk pergi ke masjid. Wazarul bai' di ujungnya. Tinggalkan semua aktivitas kehidupan di dunia. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan transaksi-transaksi yang lain. Tinggalkan. Fas'au ila dzikrillah. Lalu kalau memang sebuah ketetapan yang seperti itu, apakah boleh? Kalau tadi kita katakan salat Jumatnya harus 1 meter, jarangnya berapa besar atau berapa luas tempat yang dibutuhkan untuk melaksanakan salat Jumat. Ini menjadi permasalahan. Ulama Al-Azhar, ulama Masjidil Haram mengatakan bahwasanya salat Jumat di rumah dengan mendengarkan khutbah, dengan mendengarkan azan dan iqamah di masjid, lalu kita salat di rumah, itu tidak boleh. Artinya tidak boleh salat Jumat dengan mendengarkan khutbah di masjid, itu kita tidak dibolehkan salat Jumat di rumah. Jadi, ya tidak salah. Atau dalam makna lain, boleh kita mengganti salat Jumat dengan salat zuhur. Atau salat zuhur yang kita lakukan karena kita tidak melaksanakan salat Jumat, itu hukumnya sah.
Ini dalam makna bagaimana kita memahami makna Jumat itu sendiri. Karena menurut ulama, bahwasanya salat Jumat itu adalah pada hukum dasarnya adalah at-ta'abudiyah, ta'abudiyah atau fiqhiyah. Artinya salat Jumat itu adalah sebuah ibadah yang memang harus dilakukan di masjid. Tidak boleh dilakukan di rumah. Dia harus salatnya salat di masjid. Makanya ketika seperti yang kita katakan tadi adalah musibah-musibah yang ketika kita datang ke masjid, maka itu adalah menjadi rukhsah. Kita tidak perlu salat di masjid. Kita boleh salat zuhur di rumah. Di sisi lain juga ada hadis Nabi yang mengatakan, apabila kamu ada darurat karena hujan, maka boleh kamu tidak melaksanakan salat Jumat, tetapi melaksanakan salat zuhur di rumah. Ini adalah sebuah pemahaman terhadap fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Yang jelas sebagai ilmuwan, marilah kita terus berpikir. Karena kejadian-kejadian yang datang itu banyak yang tidak bisa kita prediksi. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana tsunami yang merubah dogma, yang merubah tataran fikih yang kita kaji, yang kita pahami selama dalam pengajian. Ketika terjadi fenomena tsunami, berubah. Bagaimana fenomena hukum tentang salat jamaah yang selama ini kita baca. Ada hadis-hadis yang malah mengatakan ketika ada orang yang mendengar azan, ketika dia tidak pergi salat jamaah, maka rumahnya boleh dilempar, boleh dibakar. Dalam keadaan fenomena seperti ini, aturan-aturan fikih itu menjadi berubah. Ini adalah sebuah nilai tinggi, sebuah hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ilmuwan, mempunyai nilai ibadah dalam berijtihad. Ketika kita mau berijtihad, berpikir terus, Nabi katakan kita mendapat 2 pahala. Kalau memang salah apa yang kita katakan dalam fenomena alam harus kita berijtihad, maka kita mendapatkan 1 pahala. Yang jelas saya garis bawahi, ketika pikiran kita terhenti, ketika kita menjadi jumud, maka kita akan tidak bisa melihat masa depan. Maka pikiran kita akan menjadi mati. Karena itu, marilah kita terus berpikir, beribadah, dan berzikir melalui pemikiran dan memahami fenomena yang terjadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.